Baik, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Ini materi fungsi pada Python. Setelah kemarin belajar perulangan dan percabangan, kita sekarang masuk ke fungsi pada Python. Sebelumnya, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Semoga selalu diberi kesehatan di masa pandemi ini. Untuk teman-teman, semoga dan selalu semangat untuk mengikuti perkuliahan meskipun masih daring, dan saya juga memberikan materinya secara video dari YouTube karena keterbatasan kuota juga kalau dilakukan online terus. Oke, kita masuk saja ke materi yang fungsi pada Python ya. Sebelumnya juga teman-teman sudah menyelesaikan praktikum ya. Saya sudah ikut mantau praktikum yang diampu sama Mas Ramadan. Modulnya sudah selesai semua, jadi tinggal mengumpulkan laporan. Nanti saya sama Mas Ramadan koreksi bareng-bareng. Nah, ini yang fungsi pada Python ini ya sebatas teori saja karena sebenarnya kalian sudah praktek di praktikumnya. Pendahuluan, ini fungsi ini digunakan untuk mengumpulkan beberapa perintah yang sering dipakai dalam sebuah program. Fungsi suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram yang merupakan sebuah program kecil untuk memproses sebagian dari pekerjaan program utama. Nah, dengan memakai fungsi, program yang kita buat menjadi lebih terstruktur atau nantinya jika perusahaan mengganti programmernya akan lebih diikuti oleh orang lain yang membaca program kita. Ini bersama fungsi, keuntungan fungsi ada seperti ini. Program besar dapat dipisah-pisah menjadi program-program kecil melalui fungsi, karena nanti kita tinggal mengambil fungsinya. Jadi tidak perlu satu halaman itu penuh dengan coding, karena nanti bisa dengan satu halaman satu fungsi, seperti itu. Kemudahan dalam mencari kesalahan, memperbaiki dan memodifikasi program dapat dilakukan pada suatu modul tertentu. Nah, jadi misalnya fungsi input nanti khusus untuk input, fungsi output, fungsi login, fungsi posting, fungsi upload. Nah, ini ada sendiri. Jadi memperbaikinya lebih mudah per fungsi. Dapat digunakan kembali, meminimalkan penulisan perintah yang sama. Kategori fungsi. Nah, ini ada interpreter dalam Python itu seperti ini. Misalnya raw input, print, open, len, max, min, dan lain-lain. Ini program define function. Ini fungsi yang dibuat oleh program sendiri. Fungsi ini memiliki nama tertentu yang unik dalam suatu program. Jadi tidak harus sama dengan yang ditentukan oleh Python ya. Kita bisa membuat fungsi sendiri, fungsi posting seperti itu. Misal membuat sistem informasi sosial media, lalu ada fungsi posting status. Nah, itu sudah merupakan suatu fungsi. Pasti di dalamnya nanti ada variabel-variabel dan coding yang sudah dilakukan oleh programmer tersebut untuk fungsi posting status. Nah, ini mendeklarasikan dan memakai fungsi. Statement def ini digunakan untuk mendeklarasikan fungsi, sedangkan statement return digunakan untuk mengembalikan suatu nilai kepada bagian program yang memanggil fungsi. Bentuk umumnya sendiri seperti ini. Definisi nama fungsinya sendiri apa, lalu argumen 1, argumen 2, argumen 3, dan seterusnya. Nanti bawahnya statement. Sebuah fungsi diawali dengan statement def, kemudian diikuti oleh sebuah nama fungsinya. Sebuah fungsi dapat memiliki daftar argumen, nah ini, atau parameter. Nah, ini statement def, tubuh fungsi yang memiliki statement return. Statement return ini dapat diletakkan di bagian mana saja dalam tubuh fungsi. Statement return menandakan akhir dari pemanggilan fungsi dan akan mengirimkan suatu nilai balik kepada program yang memanggil fungsi tersebut. Nah, ini misalnya penggunaan fungsi. Definisi def ucapan, print Anda sedang menggunakan fungsi. Lalu kita tinggal memanggil saja fungsinya apa dari ucapan. Lalu nanti yang di print Anda sedang menggunakan fungsi. Jadi kita tidak perlu
menulis, jika ini nanti akan dibuat program, kita tidak perlu menulis print Anda sedang menggunakan fungsi. Jadi kita mendefinisikan saja, nanti kita tinggal memanggil fungsi, nama fungsinya seperti ini, langsung keluar. Misal di sini didefinisikan fungsi untuk menghitung penjumlahan. Nanti di sini penjumlahan 1 tambah 1, kita di 1 tambah 1 sama dengan 2 misalnya. Lalu di sini kita langsung aja def penghitungan. Nanti langsung yang tertampil di sini 2. Seperti itu. Nah, lalu untuk ini fungsinya ucapan kita gunakan perintah seperti ini. Nah, ini seperti yang tadi yang saya contohkan ya. Ini perkalian nih, def perkalian A B. Perkalian AB sama dengan C sama dengan A kali B. Relatannya berapa? Relatannya ini nanti yang ditampilkan, program utama. Nah, ini kita tinggal print perkalian print perkalian 5 10 karena tadi kita sudah mendefinisikan fungsinya seperti ini, A, B lalu dikalikan 5 kali 10 50 hasilnya. Nah, ini kan yang di output kan tinggal hanya 50 nya saja. Ini penjelasan dari program tadi, nanti dapat kalian baca sendiri ini. Lalu statement lambda ini untuk ekspresi yang menghasilkan objek fungsi. Ekspresi ini menciptakan sebuah fungsi yang akan dipanggil nanti tanpa mengembalikan fungsi dan bukan untuk menetapkan nama. Untuk umum lambda adalah kata kunci lambda diikuti oleh 1 atau lebih argumen. Ya, seperti ini. Lambda argumen 1, argumen 2 dan seterusnya. Lalu contohnya seperti apa? Ini ada perbedaan lambda dengan def. Perbedaannya, lambda adalah sebuah ekspresi bukan pernyataan. Lambda sendiri adalah ekspresi tunggal, bukan satu blok statement. Nah, contohnya seperti ini ya. Contoh penggunaan lambda f sama dengan lambda x y z, x tambah y tambah z. F nya kita panggil, kita isi dengan 10, 20, 30. Tadi sudah didefinisikan fungsinya seperti ini. Jadi 10, 20, 30, outputnya 60. Nah, ini misal mendefinisi nama. Ada nama, kita gelar sel. Aksinya apa? Lambda x gelar ditambah ini spasi ya, lalu tambah x. Lalu return aksi. X nama, X-nya namanya Robin. Lalu ini yang di outputnya sel Robin. Kenapa seperti itu? Karena lambda x nya yang tadi ini definisikan dengan nama itu Robin, jadinya sel Robin. Gelarnya ini sel ya, ini sudah didefinisikan gelar sel Robin. X nya ini tadi dari sini lambda x ini kan, x nya ini kan sudah didefinisikan nama ini, lalu di bawah ini nama tinggal diisi. Nah, seperti ini ya. Lambda A sama dengan tik lambda B tag C to, lalu A plus B plus C. Kita punya Z sama dengan Zo, lalu yang di outputkan Zo tag to, karena tinggal ditambahkan saja. Seperti itu. Ini scope variabel ini adalah cakupan variabel merupakan suatu keadaan di mana pendeklarasian sebuah variabel ditentukan. Dalam skop variabel dikenal dua istilah, yaitu variabel lokal dan variabel global. Ini variabel disebut lokal ketika variabel tersebut didefinisikan di dalam sebuah fungsi. Jika variabel didefinisikan di luar fungsi, maka variabel tersebut bersifat global. Artinya variabel tersebut dapat digunakan oleh fungsi lain ataupun program utamanya. Nah, ini ya contohnya.
Contoh scope X sama dengan 10. Print nilai X di dalam fungsi X sama dengan titik 2, X. Program utama X sama dengan 30. Print nilai X di luar fungsi X sama dengan tanda petik ini, ini tanda petik ini yang di print ya, X nya ini ya. Contoh scope X, outputnya seperti ini. Nilai X di luar fungsi X sama dengan 30. Nilai X di dalam fungsi 10. Kenapa seperti itu? Karena pertama program akan menampilkan yang ini dulu, nilai X di luar fungsi, karena ini bukan fungsi utama, karena ini program utama. Lalu yang bawahnya baru kita memanggil fungsi contoh scope X. Contoh scope X tadi berapa? 10 ini. Seperti itu. Nah, ini penjelasannya nanti bisa dibaca sendiri. Ini ada fungsi rekursif, ini merupakan suatu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Kita langsung ke contoh saja. Nah, contohnya seperti ini ya, faktorial. Dalam pemrograman konsep dari faktorial seperti berikut: faktorial n faktorial, n kali n kurang 1 faktorial, dan seterusnya. Sudah selesai. Ternyata pertemuan kita tentang fungsi pada Python sampai di sini. Nanti materi selanjutnya itu struktur list, struktur tuple, sama dictionary. Itu semua sudah kalian pelajari di praktikum. Nanti saya hanya menyampaikan tentang teorinya saja. Nanti jika masih ada yang bingung untuk prakteknya, bisa dibuat responsi praktikum sama Mas Ramadan, nanti saya bersamai juga. Mungkin pertemuan yang teori tentang fungsi pada Python ini sampai sini dulu. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Salam sejahtera. Terima kasih.